Motor gede yang disita KPK sempat viral ketika dipakai Mario Dandi di jalanan. Tak sedikit masyarakat yang akhirnya menggali informasi terkait Mario Dandi, seorang anak mantan Dijen Pajak tersebut. Di media sosialnya, ia memamerkan kehidupan hedonisnya mulai dari tunggangan mewah Harley hingga Rubicon. Mari bedah kasus Mario Dandi dan hedonisme sebagai pemantik kerusakan moral generasi muda. Generasi muda benar-benar dalam kubangan bahaya nyata, salah satunya dengan maraknya hedonisme sebagai orientasi hidup. Dan inilah yang menjadi pemantik kerusakan keamanan moralitas hidup, vandalisme, tawuran pelajar, balapan liar, dan tindakan kriminal lainnya yang juga merupakan implementasi dari remaja krisis moral dan tidak taat aturan. Lex semper dabit remedium, the law will always provide a remedy. Hukum selalu memberikan solusi. Begitulah adagi yang berbunyi. DPR membopong tanggung jawab generasi muda. Jika saya berhasil menjadi perwakilan legislator, saya akan membuat program bernama Matkum, Remaja Tegak Hukum, yang akan terrealisasikan bersama 3 fungsi DPR. Pada fungsi legislasi akan ada 2 undang-undang yang direvisi. Yang pertama, penambahan persyaratan yang menjadi poin E pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 14 Ayat 1 tentang penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri, berupa siswa bebas dari catatan kriminal dan tindak pidana resmi. Terdapat 2 kategori pembatasan kebijakan tersebut. Yang pertama, pembatasan penuh, dan yang kedua, pembatasan tidak penuh sesuai dengan jenis kriminalitas pelaku. Yang kedua, Pasal 489 ayat 1 KUHP akan diperluas. Akan hadirnya sebuah penggandaan pidana denda terhadap kerusakan yang dilakukan secara berulang. RUU ini juga akan menghadirkan rehabilitasi khusus seperti pembentukan karakter, pendidikan moral, dan yang lainnya. Pada fungsi anggaran, Matkum akan mengalokasikan dana bersama pendidikan nasional sebesar 20% yang akan disalurkan untuk yang pertama, Agen Perubahan, sebuah komunitas yang berisi influencer muda yang memang concern terhadap isu yang diangkat, yang juga akan bekerja sama dengan Kemenpora dan Kominfo. Yang kedua, sosialisasi juga akan diberikan melalui kerjasama dengan stasiun televisi nasional yang wajib menayangkan iklan masyarakat pada jam prime time 3 kali penayangan di setiap jamnya. Matkum juga akan bekerja sama dengan OJK untuk mengawasi pengeluaran anggaran guna meminimalisir adanya penggelapan dana. Pada fungsi pengawasan, fungsi ini berupa kebijakan baru bagi pihak kepolisian, yaitu pengecekan yang dibantu oleh staf ahli di setiap daerah dan di setiap sekolah yang akan secara eksklusif dilaporkan kepada pemerintahan pusat setiap 6 bulannya. Dengan adanya dukungan dan kerjasama dari seluruh generasi muda di Indonesia, keamanan moralitas akan segera teratasi. Saya, Hairunisa Dwi Pramasari dari Dapil 1 Lampung. Mari menjadi generasi muda yang bermoral untuk bangsa dan negara.